Oke, selamat sore. Video ini adalah bagian yang ke-8 dari seri kupas tuntas data BANSM. Kali ini saya akan membahas mengenai potret pendidikan di Bali, ya. Ikuti terus. Saya sudah siapkan satu program makro yang dia akan menjalankan dan mengisi semua data yang ada di sini, ya. Kita mulai aja. Kita akan klik karena kita bahas Provinsi Bali. Kita klik Provinsi Bali. Ya, kita tunggu makro berjalan. Ya, ini kira-kira potret pendidikan di Bali, ya. Jadi di Bali ini terdapat 3.344 sekolah. 54% diantaranya adalah terakreditasi A atau jumlahnya 1.821. Kalau rekan-rekan sekalian sudah melihat video saya yang kedua, bagian kedua, di situ saya jelaskan bahwa Bali adalah provinsi yang memiliki kualitas sekolah terbaik nomor 2, ya. Bisa Anda lihat video saya yang bagian kedua, ya. Jadi Bali ini yang terakreditasi adalah 54%, jauh di atas rata-rata nasional. Kalau kita lihat rata-rata nasional, ya, rata-rata nasional itu hanya 27% yang terakreditasi A dari 268.153 sekolah. Yang terakreditasi A adalah 71.309 atau 27%, ya. Kita kembali lagi ke Bali. Oke. Jadi di Bali ini adalah provinsi terbaik nomor 2, ya. Dengan akreditasi A, ya. Oke, kalau kita lihat lebih detail lagi, ya, tadi sudah saya jelaskan yang terakreditasi A ini ada 1.821 atau 55%. Yang kemudian yang terakreditasi B adalah 1.437 atau 43%. Kemudian yang terakreditasi C itu 81 sekolah dan 5 sekolah yang tidak terdaftar. Ya, nanti kalau kita petakan lebih dalam lagi per kabupaten, bahwa di Bali itu sekolah paling banyak itu ditempati oleh kabupaten atau kota Buleleng dengan jumlah 634 sekolah, lalu Karangasem 445 sekolah, kemudian Badung 388, Tabanan dan Badung ini sama 388, kemudian Denpasar 377, Gianyar 368 dan seterusnya, bisa Anda baca di sini, ya. Mungkin ada pertanyaan, ini kenapa blank, ya? Ini kenapa blank? Jadi begini, yang blank ini adalah sekolah yang lokasinya ada di Bali, tapi dia tidak jadi gini, data ini kan hasil scraping daripada data BANSM dan data referensi, ya. Jadi saya ambil contoh begini deh, kita langsung masuk aja ke topik ini, blank ini, ya. Ya, kita ambil salah satu data yang blank, ya. Kita akan sort Bali, kemudian yang terakreditasi semua, ya, nilai akhirnya semua. Jadi kita select semua, ya. Di sini akan kelihatan. Nah, saya ambil contoh salah satu di sini. Ada sekolah SMKS PGRI 1 Singaraja, ya. Ya, mungkin dari namanya kita tahu posisinya di Singaraja, tapi
data ini kita scrap dari data BANSM dan data referensi, ya. Di data referensi tidak ada data ini, sehingga di sini tidak bisa kita petakan di kelurahan mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hanya tahu Bali itu pun dengan cara kita bikin program makro dan kita bikin kondisikan bahwa kalau ada kata tertentu misalnya Singaraja, maka dia masuk ke Bali, ya. Gini aja, kita buktikan aja. Ini ada NPSN-nya, kita copy aja. Lalu masuk ke data BANSM. Kita paste. Nah, nih. Jadi data ini, ya, data ini tidak ada alamatnya. Ya, kita buka aja dalam. Ya, ini nilainya. Nah, kita buktikan juga di data referensi. Kita paste tadi yang namanya NPSN-nya ini. Kita paste aja. Nah, tidak ditemukan. Sehingga data yang ada di hasil scrap tadi, yang ada di sini, data hasil scrap yang ada di sini itu mengikuti dari data referensi, tidak ketahuan di alamatnya di mana, kelurahan di mana, kecamatan di mana, kabupaten di mana, ya. Sebenarnya kita bisa lakukan dengan cara manual, tapi saya tidak mau lakukan itu karena akan menguras energi terlalu banyak. Jadi saya nggak mau keluar energi terlalu banyak. Kita gunakan teknologi dengan cara scraping minimal tadi dua situs, ya, data referensi dan data BANSM, ya. Kemudian yang lain juga sama nih. Ini juga nih di Bali tapi tidak ketahuan nih kecamatannya dan kabupatennya, sehingga kita tidak bisa petakan, ya. Kita ambil contoh begini. Kita buktikan aja, data referensi kita copy. Terus kita masuk ke BANSM lagi. Kita masukkan NPSN-nya. Kita tunggu. Nah, ini ketahuan. PGRI Sawan, ya. PGRI Sawan ini kan. Ini alamatnya tidak ada. Alamat kita dapatkan dari data referensi. Kita paste NPSN tadi, terus kita enter aja. Kita tunggu. Nah, sama. Di sini juga tidak temukan. Sehingga kita tidak bisa petakan lebih dalam lagi. PGRI Sawan itu ada di kabupaten mana tidak ada di sini, ya, tidak ada, sehingga kita tidak bisa petakan dan berpengaruh terhadap dashboard di sini, ya. Jadi data blank tadi adalah data yang kita scrap dari data referensi, namun tidak terdapat nama kabupaten atau kotanya, ya, sehingga jelas, ya. Sehingga 81 itu bisa masuk ke sini sebagian atau masuk ke sini sebagian dan seterusnya, ya. Oke. Selanjutnya saya akan bahas mengenai jumlah dan komposisi tiap jenjang, ya. Jadi dari 3.344 sekolah yang ada di Bali, 75% itu ada di SD sederajat atau jumlahnya 2.526. Sementara untuk di tingkat SMP sederajat itu ada 454 atau 14%, SMA sederajat itu 11% atau 354 sekolah. Sementara yang kelompok SLB ini ada 10, 0, sekian persen, ya. Kalau kita lihat rata-rata nasional, jadi kalau kita membandingkan sesuatu itu harus ada rata-ratanya. Yang kita gunakan adalah rata-rata nasional, ya. Ini untuk tingkat SD. Di Bali ini jumlahnya lebih banyak daripada rata-rata nasional. Jadi rata-rata nasional itu 65%, di Bali itu 70%. Ya, sehingga di Bali itu jumlah SD sederajatnya lebih banyak. Kemudian untuk SMP sederajat, ya, ini SMP sederajat ini rata-rata 21. Di Bali hanya 14%. Artinya Bali di bawah rata-rata nasional. SMA juga sama, SMA rata-rata nasional 14%, di Bali 11%, ya, dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah tren perkiraan siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi ini juga sudah saya bahas di bagian kedua, ya.
Jadi untuk yang belum jelas silahkan buka video saya yang bagian kedua ya, dengan judul kupas tuntas data BANSM bagian kedua. Oke, ini bacanya begini. Jadi SD yang melanjutkan ke SMP itu hanya 18%. Sisanya kemana? Yang 82% ini ya, 82% didapat dari 100% dikurang 18%, sehingga ada 82% yang tidak tertampung di sini. Ya, ini ada potensi siswa itu tidak melanjutkan dari SD ke SMP. Ya, itu dengan menggunakan asumsi-asumsi. Seperti saya jelaskan di video saya yang kedua, menggunakan asumsi bahwa jumlah kelas di SD sama dengan jumlah kelas di SMP ya. Ya, ini untuk jelasnya bisa dilihat video yang kedua. Oke, yang ini juga sama. Jadi anak SMP yang melanjutkan ke SMA itu kurang lebih 78%. Artinya ada 22% yang tidak melanjutkan ke SMA. Ya, ini tren perkiraan kasar ya. Ini kasar. Jadi ini bukan eksak. Tapi bahwa ada anak SD yang tidak melanjutkan ke SMP, begitu juga anak SMP yang tidak melanjutkan ke SMA. Kalau kita lihat average nasional, ya average nasional itu dari SMP ke SMA 33%, kemudian SMP ke SMA 63%, dari SD ke SMP itu 33%. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah jumlah sekolah tiap jenjang. Saya akan mulai dari SD sederajat dulu ya. Jadi tadi kita lihat bahwa di SD ini, kita lihat nih SD yang di sini ternyata fantastis. Di SD ini besar sekali nilainya dibanding yang lainnya ya. SD 2526 ya, 2526 itu terdiri dari SD dan madrasah aliyah. Jadi kalau Anda jumlahkan SD dengan madrasah, maaf, ini SD sederajat itu maksudnya sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah ya. Jadi kalau Anda total 244 dengan madrasah ibtidaiyah ini nilainya pasti sama dengan ini ya. Ya, oke. Jadi di Bali ini kalau kita lihat dari data ini bicara bahwa orang tua cenderung memasukkan anaknya di SD dibandingkan di madrasah ibtidaiyah. Data mengatakan begitu ya. Kemudian setelah lulus SD, orang pasti akan melanjutkan ke SMP sederajat. Pilihannya ada dua, di SMP umum atau di madrasah sanawiyah ya. Data ini mengatakan juga bahwa setelah lulus SD, orang tua cenderung memasukkan ke SMP dibandingkan ke madrasah sanawiyah. Ya, setelah SMP, orang melanjutkan ke SMA sederajat. Pilihannya ada tiga, SMK, SMA atau madrasah aliyah ya. Data ini mengatakan bahwa setelah lulus SMP, orang Bali, anak-anak Bali itu cenderung memasukkan ke SMK. Jumlahnya ada 168 sekolah, kemudian SMA 157 sekolah, dan madrasah aliyah 29 sekolah. Artinya apa? Ini terkait mungkin dengan pariwisata ya. Di Bali kita tahu bahwa pariwisata Bali itu sangat terkenal di seluruh dunia ya. Jadi mungkin dugaan saya mengatakan bahwa setelah lulus SMP orang lebih cenderung masuk ke SMK yang mendukung pariwisata di Bali, misalnya SMK tourism atau SMK misalnya SMK Tata Boga yang berhubungan dengan makanan dan selanjutnya ya. Jadi data ini sebenarnya bisa dikatakan valid untuk di Bali. Kalau kita lihat bahwa SMK itu lebih diminati daripada SMA. Kalau kita baca di provinsi yang lain, itu orang lebih cenderung masuk ke SMA daripada ke SMK. Baru pilihan terakhir adalah madrasah aliyah. Tapi di Bali ini mengatakan berbeda. Bahwa orang setelah lulus SMP, orang cenderung masuk ke SMK, baru SMA ya. Oke, kita lanjut. Status kepemilikan sekolah. Jadi di Bali ini dari 3.344 sekolah ini ternyata 83% atau 2.766 sekolah itu dimiliki oleh pemerintah. Sementara swasta menguasai 17%
Ya, swasta ini bisa perorangan, bisa lembaga, bisa yayasan, itu menguasai 17%. Ya. Nah, kemudian untuk SD sederajat kita lihat ini juga signifikan sekali di SD. SD di Bali itu jauh lebih banyak daripada persentasenya ya, lebih banyak daripada di provinsi yang lain ya. Di Bali ini 93% SD sederajat milik pemerintah. Untuk swasta hanya 7%. Kalau kita bandingkan dengan nasional, rata-rata nasional itu negeri untuk tingkat SD itu 77% ya. Ini kita lihat 77%, sementara ini 93% ya. Kemudian untuk SMP sederajat itu di Bali itu ada 62% dimiliki oleh pemerintah atau negeri, sementara sisanya 38% dimiliki oleh swasta. Kalau kita bandingkan dengan standar nasional, ya, average nasional, maka di Bali ini sekolah negeri juga lebih banyak untuk tingkat SMP ya. Ya, tingkat SMP itu rata-rata nasional ada 43, kemudian di sini 62%. Selanjutnya untuk SMA sederajat. Jadi SMA sederajat ini di Bali ini dikuasai oleh swasta ya. Mengatakan demikian ini, bahwa negeri hanya memiliki 38%, sementara swasta memiliki 62%. Artinya kalau Anda ke sekolah di Bali untuk derajat SMA, itu Anda lebih mudah mendapatkan sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri. Ya, kurang lebih begitu cara bacanya ya. Kemudian untuk tingkat SLB, ini pemerintah menguasai 80%, sementara 20% milik swasta. Ya, jadi kalau ya bacanya begitulah kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya SMP, Anda mau sekolah SMP di Bali, maka Anda lebih mudah mendapatkan sekolah negeri daripada swasta ya. Persentase itu mengatakan demikian. Apalagi di SD. SD negeri di Bali, kalau Anda sekolah di tingkat SD di Bali akan sangat mudah mendapatkannya daripada swasta ya. Ya, data mengatakan demikian ya. Oke, lanjut. Kalau kita bandingkan head to head antara sekolah umum dan sekolah yang berbasis Islam ya, misalnya kayak madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Kalau kita lihat di sini bahwa untuk tingkat SD di Bali itu 97% itu dikuasai oleh SD umum ya, sekolah dasar umum. Sementara sisanya 3%, hanya 3% ini yang madrasah ibtidaiyah. Nilainya adalah 82 ya. 82 sekolah. Sementara yang umum adalah 2443. Data ini mengatakan bahwa kalau di sana ya, jadi di sana yang sekolah umum lebih diminati daripada sekolah yang berbasis identitas ya, kurang lebih begitu datanya. Di tingkat SMP juga sama. Di tingkat SMP itu 89% dimiliki oleh sekolah umum. Di SMA juga sama. Di SMA itu ada 84% atau 157 sekolah yang dimiliki oleh umum ya, sementara di yang berbasis identitas tadi hanya 16%. Mungkin ini juga cerminan bahwa di Bali itu kan yang kita tahu mayoritas adalah agama Hindu. Ya, tentunya orang yang pendatang mungkin yang kayak Muslim di sana mungkin jumlahnya sedikit, sehingga tidak terlalu diminati dari angka ini ya. Kalau kita lihat average nasional, nih average nasionalnya hanya 15%, tapi di sini hanya 3%. Ini average nasional 32, ini hanya 11. Ya, jadi sekolah yang berbasis identitas, sekolah Muslim yang ada di Bali itu jumlahnya sedikit, persentasenya sedikit. Ya. Oke, kita lanjut untuk SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Ini kira-kira pie chartnya seperti ini.
Jadi SMA itu 44% atau 157, Madrasah Aliyah 29 atau 8%, dan terakhir SMK 168 atau 48%. Selanjutnya, sekolah dengan jumlah, jadi ini kabupaten dengan jumlah sekolah terbanyak, ya. Kabupaten dengan jumlah sekolah terbanyak, ya. 3 terbanyaknya adalah Buleleng, ada 634 sekolah, lalu Karangasem 445 sekolah, dan terakhir adalah Badung 388 sekolah. Kemudian untuk yang terakreditasi A terbaik kabupaten, ya. Jadi top 3 kabupaten dengan jumlah akreditasi terbanyak, yaitu 1. Denpasar. Ya, mungkin bisa dimaklumin karena Denpasar itu ibu kota Bali, ya. Jadi pasti banyak yang sekolah yang memiliki mutu lebih baik dibanding katakanlah di daerah yang di pinggir Bali, ya, di pinggir Denpasar, ya. Ya, di Denpasar ini yang terakreditasi A hampir 300 atau jumlahnya 299, sementara yang kedua adalah Badung 268 sekolah dan Buleleng 248 sekolah, ya. Dan yang terakhir 3 kabupaten kota dengan kualitas sekolah terbaik, ya. Diukurnya dari mana? Diukurnya adalah kita membandingkan jumlah akreditasi A dibandingkan atau dibagi dengan jumlah sekolahnya, sehingga kita keluar prosentasinya, ya. Kalau kita dilihat sini, Denpasar menuruti urutan pertama dengan 79%, Badung 69%, dan Gianyar 57%. Artinya apa sih? Artinya kalau Anda mau sekolah di Bali, maka untuk mendapatkan sekolah di Denpasar lebih mudah, ya. Mendapatkan sekolah dengan akreditasi A di Denpasar lebih mudah dibanding Gianyar. Jadi maksudnya 79% ini adalah bila ada 10 sekolah di Denpasar, maka 8 diantaranya, kurang lebih 8 diantaranya itu memiliki akreditasi A. Ya, kalau di Badung, kalau ada 10 sekolah, itu 7 diantaranya kurang lebih 7 diantaranya adalah terakreditasi A. Ya, sementara di Gianyar, kalau ada 10 sekolah, kira-kira hanya 6 sekolah yang terakreditasi A. Bila video ini bermanfaat, maka support saya dengan cara klik subscribe, like, comment, and share agar channel ini bisa berkembang untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Ya, sekian, terima kasih dan selamat sore.